Viral video aksi pengeroyokan maut terhadap seorang pria oleh sejumlah anggota Ormas di kawasan Taman Bunga, tepatnya di depan kantor Wali Kota Pematang Siantar yang terjadi pada Kamis 28 Mei 2026. Pihak keluarga mengaku kecewa karena hingga 3 minggu setelah kejadian, hanya 2 pelaku yang ditahan polisi. Padahal dalam rekaman yang beredar, terduga pelaku ada sekitar 7 orang. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana kronologi pengeroyokan pria oleh anggota Ormas di Pematang Siantar akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Alija. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rima. Bahwasannya telah terjadi pengeroyokan oleh salah satu organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pematang Siantar. Pengeroyokan terjadi pada 28 Mei 2026 di Taman Bunga sekitar pukul setengah 10 malam. Yang menjadi kekecewaan masyarakat netizen bahwasannya pengeroyokan itu terjadi saat lalu lintas masih ramai dan masyarakat yang hendak mengamankan korban saat itu dihalangi oleh pengeroyok ya ormas untuk tidak berusaha mengevakuasi korban, sehingga pada akhirnya korban meninggal dunia dan dibawa esok harinya malam harinya ke rumah sakit dan meninggal pada esok harinya sekitar pukul 3 sore. Nah, untuk saat ini pihak kepolisian masih mencari 4 pelaku lagi karena diperkirakan ada 6 atau 7 orang pelaku. Hanya 2 orang yang berhasil diamankan dan saat ini Polres Pematang Siantar belum menggelar press release terhadap kasus ini. Seperti itu. Ya, Alija, kemudian bagaimana kondisi korban sebelum akhirnya dilaporkan meninggal dunia? Jadi kita juga masih simpang siur ya status korban sendiri karena korban merupakan warga asal Medan yang dikabarkan menggelandang dan menjadi juru parkir liar di Taman Bunga. Nah, konflik ini sendiri penyebab yang menjadi pemicu ormas melakukan penganiayaan beramai-ramai terhadap korban Jaka Janis Malawi itu masih simpang siur. Ada info yang menyatakan bahwasanya pihak keluarga ya, dari pihak keluarga menyampaikan korban sendiri salah sasaran karena pihak ormas mencari pelaku jasa tato gitu ya. Karena sementara menurut pengakuan keluarga Jaka Janes Malawi korban itu tidak punya keahlian tato, sehingga hingga saat ini kasus ini masih simpang siur menjadi apa yang menjadi penyebab pengeroyokan itu terjadi. Nah, peristiwa ini terjadi tanggal 28 Mei 2026. Namun video-video penganiayaan yang beredar baru 2 hari terakhir ya, sehingga titik terang itu baru didapatkan signifikan dalam 2 hari terakhir. Karena sebelumnya baik masyarakat maupun awak media tidak mendapatkan info itu. Adapun CCTV dari Diskominfo Pematang Siantar hanya memantau aksi itu dari jauh, ya, merekam itu dari jauh sehingga tidak dapat identitas daripada pelaku. Nah, hanya 2 hari terakhirlah identitas para pelaku, wajah para pelaku itu bisa terlihat sedikit lebih jelas. Begitu, Rindu. Ya, Alija, sejauh ini bagaimana penanganan kasus ini? Apakah kepolisian menghadapi kendala? Nah, ya, pihak kepolisian sendiri kita belum tahu ya. Memang desakan-desakan daripada masyarakat, kemudian Kompolnas dan Komisi 3 DPR RI terus meminta agar Polres Pematang Siantar lebih transparan dan lebih cepat dalam mengungkap kasus ini, karena yang kita tahu baru 2 dari 6 atau 7 orang pelaku yang ditangkap. Tetapi saat kita konfirmasi dengan Kasat Reskrim AKP Sandiris Akbar menyampaikan bahwasanya pihaknya tetap profesional dan berusaha agar kasus ini terus terungkap sejelas-jelasnya dan mempercayakan dari masyarakat agar menaruh kepercayaan penuh terhadap pihak kepolisian. Seperti itu, Mbak. Ya, kemudian bagaimana keterangan dari pihak keluarga korban terkait kasus ini serta sosok korban sendiri? Nah, setelah korban meninggal, memang pihak keluarga sempat berusaha melakukan menerima perdamaian sebagai 40 juta dari pelaku. Namun keluarga tetap meminta seluruh pelaku dari pengeroyokan yang menewaskan anggotanya, keluarganya, Jaka Janis Malawi itu ditangkap ya. Karena kita sudah konfirmasi ke abang korban, Rizky
Malau minta bahwasanya pelaku tetap dihukum, kendati perdamaian eh, eh, dengan pihak para pelaku itu telah terjadi ya terjalin, tapi keluarga minta kasus ini tetap berjalan di koridor hukum, bahwasanya tidak ada yang boleh lepas dari sini ya, karena perdamaian sendiri tidak mengingkari dari pidana ya, seperti itu dari pihak keluarga ya. Kakak korban sendiri masih, kakak korban tidak malau juga masih juga atas tewasnya dia. Nah, ia juga beberapa kali men-tweet di Facebook untuk agar segera polisi mendapatkan para pelaku. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya Alija, jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Halo semuanya, di sini tuh aku masih mau bersuara tentang keadilan untuk kematian adik kami, yang dimana yang pertama itu Polres Pematang Siantar segera menetapkan yang 4 pelaku yang belum ditangkap itu untuk menjadi daftar pencarian orang ataupun DPO. Wajah mereka sudah jelas terlihat dari video yang ku posting sebelumnya, dan juga mungkin Polres Pematang Siantar bisa lihat dari CCTV. Dan yang kedua, Ibu Kapolres Pematang Siantar untuk segera meng-up ke sosial media bukti rekaman CCTV itu. Jadi biar masalah ini cepat kelar, biar selesai, biar kami pun mendapatkan keadilan dan adik kami juga mendapatkan keadilan. Dan yang ketiga, kami mengharapkan untuk Ibu Kapolres Pematang Siantar untuk klarifikasi. Mohon Bu, klarifikasi. Pada saat konferensi pers yang minggu lalu, Ibu mengatakan kepada media bahwasanya motif pembunuhan ini dikarenakan cekcok masalah harga tato. Tetapi tidak. Ini adalah korban salah sasaran. Kutegaskan lagi, korban salah sasaran. Jadi daripada nanti publik berasumsi-asumsi yang liar atau yang gimana, tolong Bu, up aja bukti rekaman CCTV-nya. Kami sekeluarga udah siap jikalau misalnya video adik kami ini viral atau di mana-mana. Kalau misalnya Polres Pematang Siantar ini seakan-akan diam, ya mau kapan Bu adik kami ini mendapatkan keadilan?